istri. Itu terasa luar biasa laparnya, hausnya. Kalau ibu-ibu makan pas sahur nikmat ya Bu? Nikmat rasanya, alhamdulillah, kita masih bersyukur pada Allah. Coba bayangkan Bu, ada anak-anak kecil, mereka yang tidak punya rumah, makannya itu saya ada foto gambar Bu. Anak kecil makan bukan lagi di tempat piring. Kalau ibu kan makan biasanya di piring gitu ya, wadah, kita pakai kertas nasi, pakai daun. Tetapi ini tidak ada. Alasnya itu cuma tanah. Dan itu pas dicek bekas makan anjing. Dimakan. Udah pakaiannya lusuh dan seterusnya. Kalau kita melihat, kita merasa bersyukur kepada Allah. Allah masih berikan rezeki kepada kita semua. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam saat mendapatkan harta, mendapatkan kekayaan, saat mendapatkan jabatan, saat mendapatkan istri yang cantik, Nabi Sulaiman menyatakan sebagaimana diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml, "Hada min fadli rabbi." Hada min fadli rabbi artinya apa Bu? Ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Allah ngasih harta. Nabi Sulaiman raja, punya istri Ratu Bilqis, cantik, jabatan banyak, kekayaan banyak, bisa bahasa asing, bisa bahasa burung, binatang, bisa tahu. Sampai semut lagi demo, semut lagi bicara, tahu dia. Ya itu artinya mukjizatnya yang luar biasa. Tadi apa? Nabi Sulaiman menyatakan hada min fadli rabbi, ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengulangi, Allah itu ingin menguji saya. Jadi kalau kita memiliki harta, jabatan, kenikmatan, anak, semuanya itu sebetulnya diuji oleh Allah. Askuru am akfur, apakah kita termasuk bersyukur atau sebaliknya kufur? Kalau ayat-ayat yang sering ibu baca itu surah apa itu? Surah Ibrahim ayat 7, apa bunyinya itu? Surah Ibrahim ayat berapa? Surah berapa? Ayat 14. Ayat 7 coba dibaca bunyinya gimana? Ya silakan, mau Arabnya boleh, mau artinya juga langsung boleh, silakan. Surah 14 Surah Ibrahim ayat 7. Ya Ibu Tati silakan. Oh, dari dulu ya. Surah 14 yang di mana ini Bang, silakan. Ini kan Allah tegaskan kan, kalau kita bersyukur ditambahkan kan nikmat kita oleh Allah. Kalau kita tidak bersyukur gimana? Maka dijanjikan oleh Allah, dijamin kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya harta yang kita miliki kalau kita bersyukur itu akan ditambahkan. Bahkan dalam kisah yang lain, kawan saya itu ketika dia kuliah di Mesir dan membaca Al-Quran, kalau tadi bapak datang mintanya apa Bu? Kalau kasih zakat tadi, apa tuh doanya? Orang tuanya sembuh dari operasi. Yang kedua ternyata ada yang datang, ibu-ibu yang udah hampir sepuh, datang, Dek, mohon terima zakat saya 50 koin Mesir. Tadi satu koinnya 3.000, berarti kalau 50 berapa Bu? 150 ribu rupiah, 3.000 kali 50 ya, berarti 150 ribu rupiah. Dia bilang gini, Dek, mohon terima zakat saya dan doakan usaha saya akan menjadi lancar.
Ternyata kalau saya lacak dalam hadis dan Al-Quran, memang betul Allah akan janjikan. Bahkan Allah akan lipat gandakan usaha kita kalau ingin sukses. Dalam surah 65, surah At-Tolak, coba. Surah 65, surah At-Tolak ayat 7, apa bunyinya, Bu? Surah 65 kan ya, At-Tolak ya? Ya. Ayat 7, coba dibaca. Baik. Ini ayat ini berbicara apa, Bu? Kalau kita cukup nisab, maka wajib kita menunaikan zakat. Tapi kalau harta kita belum cukup nisab, maka kalau ingin sukses, apa jawab Allah? Itu harus bersedekah atau infak. Bagaimana Allah tegaskan tadi? Wa man qudira alaihi rizquh, barang siapa yang disempitkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit paceklik, fal yumpik, maka resepnya adalah apa? Maka bersedekahlah, infaklah kita. Allah itu tidak membebani kita semuanya. Sampai kalau kita betul-betul infak, kalau dalam keadaan punya uang berzakat, kalau tidak punya uang infak dan atau sedekah, Allahu usri yusra, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Tadi kan disebutkan ya, usri yusra itu berarti apa? Kemudahan setelah kesempitan. Jadi kalau nggak punya rezeki, usahanya pahit, gagal, gulung tikar, perbanyak sedekah, perbanyak kita berzakat. Kalau harta kita cukup nisab, insya Allah bukan tambah miskin, nama kaya. Ini yang secara sederhana, bahkan saya melakukan penelitian di daerah Banten, daerah Jawa Barat, daerah Jawa Tengah, dan Jawa Timur tentang testimoni orang yang berzakat, orang yang berinfak dan bersedekah. Yang saya survei itu diantaranya adalah para karyawan, para direksi, para kepala cabang atau direktur bank syariah, termasuk para pengusaha-pengusaha. Apa pengalaman mereka saat mereka berzakat, infak, sedekah? Ternyata saya mencatat ada beberapa, Bu. Pengalaman mereka, ternyata ada orang yang gara-gara berzakat, semestinya hitungan logika orang yang berzakat tadi, pimpinan kepala cabang di Cipanas, salah satu bank syariah, dia itu mobilnya ketabrakan, hancur. Kalau hitungannya logika pasti akan meninggal dunia, Tapi tiba-tiba pas mikir-mikir, ini tidak meninggal dunia. Apa sebabnya? Pas dia renung, oh belum lama dia berzakat. Masih untuk orang Indonesia kan ya? Untuk terus gitu kan. Tabrakan, mesti untung. Yang paling bagus itu selamat. Ketabrakan selamat gitu. Iya betul, takdir semuanya. Bahkan ada, saya pernah membaca riwayat, dalam riwayat kalau tidak salah An-Nasai dan At-Tirmidzi, orang sebetulnya sudah tentukan ajalnya oleh Allah, tapi tiba-tiba jadi panjang usia gara-gara apa? Gara-gara berzakat, gara-gara berinfak, gara-gara bersedekah. Ketika sahabat kumpul, Rasulullah juga sama, duduk bersama para sahabat, tiba-tiba ada orang Yahudi lewat.
Ada orang Yahudi lewat bawa kayu bakar, tahu bu kayu bakar ya? Kayu bakar diikat. Kata Rasulullah itu orang Yahudi beberapa hari lagi kayaknya akan meninggal dunia. Nah rupanya beberapa minggu berikutnya ketemu lagi tuh sahabat sama Rasulullah ngumpul-ngumpul. Pas ngobrol-ngobrol, dat lewat orang Yahudi. Sahabat bertanya, ya Rasul, itu orang Yahudi masih hidup itu? Katanya mau meninggal. Nah Rasulullah menghampiri, apa yang kamu bawa itu? Saya bawa kayu bakar, coba tolong turunkan kayu bakar. Rupanya pas dibuka itu ada ular yang sangat besar. Pas dilacak-lacak, yang menyebabkan dia bisa dipanjangkan usia oleh Allah, ditanya apa sebabnya? Rupanya dia bersedekah. Orang Yahudi bersedekah. Akhirnya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadi awalnya dia usianya sebentar, tiba-tiba diperpanjang. Coba kita cek sekarang untuk membuktikan memang ajal itu urusan Allah. Surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun, surah keberapa dulu? Berapa? Coba ayat yang terakhir, 3 dari ayat terakhir, 9 sampai 11 kan? Iya, 9 dan 11. Ayat 63 Al-Munafiqun, ayat 9, ayat 11. Ini yang berbicara yang tadi kata ibu bilang tadi itu. Ada memang tidak bisa untuk dimajukan atau dimundurkan. Coba kita baca. Siapa yang sudah ketemu mohon dibaca. Ya, apa ayat 9 sampai 11. Iya, silakan. Ya, dibaca coba. Ayat 9 ya, Bu ya. Ayat 9 sampai 11. Surah 63 surah Al-Munafiqun. Ya, silakan Bu. Lanjutkan. Dan belanjakanlah sebagian daripada apa yang kami berikan rezeki kepadamu sebelum kematian itu datang kepada seseorang di antara kamu. Lalu dia berkata, ya Tuhanku, kenapa tidak Engkau tangguhkan kematianku kepada ajal yang dekat? Maka aku bersedekah dan jadilah aku orang-orang yang soleh. Ayat 11-nya. Dan Allah tidak akan menangguhkan kepada seseorang apabila telah datang ajalnya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini ada 3 ayat tadi Bu ya. Ayat 9, ayat 10 dan 11. Ayat 9 ini yang berbicara kita sering lalai saat mendapatkan harta, jabatan, kenikmatan, memiliki anak yang pintar, cerdas, juara olimpiade nasional, internasional. Kita merasa senang, tapi lupa menjalankan amanah. Kita tidak bersyukur, tidak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat 9 Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tulhikum, itu artinya apa? Janganlah kamu lalai, bahasa dalam tafsir